program apa yang mereka mau usulkan? BBM dalam situasi dunia semua menaikkan BBM, Pak Prabowo tidak menaikkan harga BBM. Apa yang mau mereka tanyakan? Cadangan pangan kita sangat kuat, energi kita sangat kuat. Terus apa yang mau dipermasalahkan oleh mereka? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Tanyakan kepada diri Saiful Mujani itu, pantaskah sebagai salah satu orang yang selama ini inisiator demokrasi ini kemudian membicarakan ajakan untuk menjatuhkan presiden? Saya masih banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa. Jadi kira-kira Presiden Mas Mujani kan juga menyebut program-programnya Pak Presiden ini apalagi Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan ya gitu ya. Provokator-provokator yang mau nurunin Pak Prabowo. Emang kenapa sih Pak Prabowo mau diturunin itu karena apa? Apa karena di eranya Pak Prabowo koruptor-koruptor ditangkepin, mafia-mafia disikatin? Atau karena efisiensi yang dilakukan Pak Prabowo bikin oknum-oknum pejabat yang selama ini poya-poya pakai di pajak kita ini udah nggak punya celah kah? Atau karena petani di eranya Pak Prabowo ini bisa beli pupuk subsidi dengan mudah dan murah kah? Atau karena ada puluhan juta anak Indonesia yang sekarang dapat MBG kah? Atau karena sekolah rakyat mungkin? Gara-gara sekolah rakyat nih, anak-anak dari keluarga miskin ekstrim sekarang bisa sekolah full gratis di asrama kah? Atau karena BBM nggak naik kah? Bukan juga, bukan. Oh, apa karena capres yang didukung kalah, nggak punya jabatan, lapar, haus ya? Belum juga pemerintahan Prabowo Subianto genap 1 periode, tiba-tiba muncul narasi liar penggulingan. Dan bukan dari orang sembarangan, ini datang dari sosok senior, pengamat politik yang selama ini dianggap otak dingin, Saiful Mujani. Tapi yang bikin geger bukan cuma ucapannya, yang bikin suasana makin panas, reaksinya. Yang tadinya bicara keras, sekarang klarifikasi. Yang tadinya seolah tegas, sekarang bilang dipotong. Pertanyaannya sederhana. Ini murni salah paham atau mulai goyang setelah kena tekanan? Dari analisis jadi api politik. Awalnya kelihatan biasa, diskusi, halal bihalal, forum intelektual. Topiknya pun terdengar ringan, dinamika politik. Tapi tiba-tiba, boom, potongan video beredar. Narasi yang muncul, menjatuhkan Presiden Prabowo, langsung viral. Cepat banget, reaksi meledak. Di negara yang lagi menghadapi tekanan global, ekonomi dunia goyang, geopolitik panas, stabilitas jadi taruhan. Narasi seperti ini bukan sekadar opini. Ini kayak nyiram bensin ke api. Dan disitulah masalahnya dimulai. Golkar naik pitam, ini bukan mainan. Masuklah nama Firman Subagio. Bukan orang baru, bukan pemain pinggiran. Dia bicara blak-blakan, tanpa basa-basi, tanpa filter. Menurutnya, ini bukan sekadar salah ucap. Ini provokatif. Kalimatnya tegas. Narasi seperti itu bisa memicu kegaduhan publik yang berbahaya. Dan dia nggak asal ngomong. Sebagai anggota DPR dan badan legislasi, dia ngerti betul. Kata-kata di ruang publik itu bukan mainan. Apalagi kalau keluar dari orang yang punya reputasi ilmiah. Masalahnya di sini, kalau pengamat saja mulai bicara soal menjatuhkan presiden di luar jalur konstitusi, lalu publik harus ikut arah mana? Kesalahan fatal, analisis atau agenda? Firman menyorot satu hal penting. Sebagai tokoh senior, harus hati-hati. Jangan sampai ditafsirkan sebagai ajakan inkonstitusional. Tokoh, ini bukan soal setuju atau tidak. Ini soal dampak. Karena di politik Indonesia, persepsi itu bisa lebih berbahaya dari fakta. Sekali narasi jatuhkan presiden keluar, meskipun katanya konteksnya beda, bola liar sudah menggelinding. Dan seperti biasa, netizen tidak menunggu klarifikasi. Mereka sudah punya kesimpulan duluan. Saiful Mujani mulai defensif. Nah, di titik ini mulai menarik. Saiful Mujani akhirnya buka suara, klarifikasi keluar. Narasinya berubah, videonya dipotong, konteksnya beda. Tidak ada niat makar, itu bagian dari kebebasan berpendapat. Secara teori, benar, dalam demokrasi kritik itu sah, bahkan keras sekalipun.